Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. وكان الله عليما حكيما. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio Suara Mujahidin, suara para jahid dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-69, babu istihbabil uzlah inda fasadin nasi wal zaman أو الخوف من فتنته في الدين ووقوعه في حرام والشبهات ونحوها. Bab yang menjelaskan tentang disunnahkan atau disukai seseorang itu melakukan uzlah, menyendiri, menghindarkan diri dari keramaian ketika manusia ini akhlaknya sudah rusak, perilakunya sudah rusak. Demikian juga zaman wa zaman, masa pada saat itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Semuanya terjadi kerusakan-kerusakan, baik kerusakan dari sisi akidah, kemudian kerusakan dari sisi akhlak. Sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain. Awil khawfi min fitnah fid din, atau karena khawatir terhadap fitnah yang akan menimpa agama ini. Artinya akan menimpa dirinya, dia sampai terfitnah sehingga dia menjadi murtad, meninggalkan agama ini. Wa wuqu'i fi haramin, atau pada saat ketika dia berada di situ kemudian akan terjerumus kepada hal yang haram. Wa syubhat, demikian juga kepada hal yang samar-samar atau yang lain. Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Asy-Syafi'i ingin menegaskan kepada kita bahwa tentang diperbolehkan seseorang itu meninggalkan keramaian pada saat yang pertama tadi adalah ketika manusia sudah mulai rusak tauhidnya, rusak akhlaknya. Demikian juga zamannya sudah rusak. Kemudian yang kedua adalah karena khawatir nanti akan menimpa dirinya, menjadikan dirinya jauh dari agama dan bahkan bisa sampai murtad. Kemudian yang ketiga, khawatir kalau dia berada di situ dia akan terjatuh kepada hal yang haram. Yang keempat adalah khawatir kalau di situ nanti dia akan terkena syubhat. Syubhatnya adalah kehidupan yang samar-samar. Seseorang atau masyarakat tersebut sudah bergelimang dalam hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar-samar. Kata Rasulullah SAW pada hadis pembahasan sebelumnya ini adalah al-halalu bayyinun, halal itu adalah jelas, wal haramu bayyin, yang haram juga jelas, wa bainahuma umurul musytabihat, di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a an dinihi wa ardihi. Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat berarti dia telah memelihara agamanya dan memelihara kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam hal yang syubhat yang samar-samar berarti dia telah
terjerumus kepada yang haram. Dan beberapa alasan-alasan itulah diperbolehkan seseorang melakukan uzlah, itu meninggalkan kerumunan atau keramaian manusia. Beliau mengawali bab ini dengan membawakan ayat-ayat dalam Al-Quran, di antaranya surah Az-Zariyat ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin." Fafirru di sini artinya adalah larilah kamu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan melarikan diri menjauh dari Allah, tapi larilah kalian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini, sesungguhnya aku ini lakum, bagi kalian adalah memberi nadhirun mubin, memberi peringatan yang sangat nyata. Ayat ini sungguh sangat luar biasa. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa'lam anna al-afdal min al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum. Yang paling afdal dalam masalah ini, manusia itu selalu bermuamalah, selalu bercampur di dalam masyarakat, dan dia sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang ditimpakan kepadanya. Hada afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas. Ini lebih afdal, lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan mereka yang la yukhalitun nas, orang yang tidak bergaul dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, tidak bergaul dan juga tidak sabar dengan godaan-godaan mereka, dengan cobaan-cobaan, dengan fitnah-fitnahnya. Walakin ahyanan tahsulu umura takunu al-uzlah fiha khairan min al-ikhtilatin bin nas. Terkadang uzlah itu lebih afdal daripada bergaul dengan manusia, kata Syekh Utsaimin mengatakan. Min dzalika idza khafa al-insan ala nafsihi fitnah. Nah, ini kalau seseorang khawatir terhadap dirinya akan terfitnah. Misal an yakuna fi baladin yutalibu fiha an yanharifa an dinihi. Seperti seseorang yang tinggal di sebuah negara atau di sebuah daerah di mana dia itu dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Atau yad'u ila bid'ah, atau diajak untuk berbuat bid'ah. Atau yaral fusuqa katsir fiha, atau dia melihat kefasikan itu sudah merajalela. Fasik ini adalah orang-orang yang tidak taat. Al-khuruj an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan. Atau yakhsha ala nafsihi min al-fawahish, atau dia khawatir sekali terhadap dirinya bahwa dia akan terjumus kepada hal-hal yang haram dari itu. Fahuna takunul uzlah khairan lahu. Nah, keadaan seperti ini itu lebih baik dia uzlah, meninggalkan hal-hal itu. Waliyada amara al-insan an yuhajira min balad asy-syirki ila balad al-islam. Oleh karena itu manusia itu diperintahkan untuk meninggalkan negeri yang di mana di situ terjadi kesyirikan yang banyak, itu menuju kepada di mana Islam itu dijalankan dengan kondusifnya. Wa min baladil fusuq ila baladil istiqamah. Dari sebuah negara atau sebuah daerah yang di mana di situ kefasikan sudah merajalela, dan dia tinggalkan mencari ke tempat yang di mana ditemukan orang-orang yang selalu istiqomah, selalu meramaikan masjid, selalu mengadakan kebaikan-kebaikan, pengajian-pengajian, kajian-kajian. Masyarakatnya saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, ini kata Syekh Utsaimin itu lebih afdal dia tinggalkan daerah yang tadinya tidak kondusif tadi itu. Nah, sedangkan ayat yang kami bacakan tadi bahwa ini menjelaskan seseorang itu lari, bukan lari melarikan diri dari
dari Allah, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru lari menuju kepada Allah, menuju kepada ketaatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Al-Kahfi. Pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua. Jadi karena pada saat itu mereka ini adalah para penasihat raja yang menyembunyikan keimanannya. Tetapi ketika disembunyikan keimanan itu, dia juga harus berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa suatu saat nanti pun raja akan mengetahui agama yang mereka anut. Ternyata memang betul ketika terjadi sebuah pengikraran bahwa sang raja yang namanya Kaisar Adrianus ini itu dikokohkan menjadi Tuhan, sehingga semua gubernur Philadelphia pada saat itu yang namanya Diocletianus ini memproklamirkan bahwa pada saat sekarang ini Tuhan seluruh alam ini adalah Adrianus. Jadi sehingga semua para pembesar-pembesar kerajaan pun melakukan penghormatan dan pengakuan terhadap ketuhanan dari Adrianus. Nah, salah seorang di antara Ashabul Kahfi ini yang namanya Maximilian itu berdiri dengan tegas mengatakan, La ilaha fi hadzal qaul illallah. Tidak ada Tuhan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbu Ibrahim, Tuhannya Nabi Ibrahim. Rabbu Isa, Tuhannya Nabi Isa. Rabbu akhirul zaman, Nabiyyu akhirul zaman. Tuhan Nabi akhir zaman yaitu Ahmad. Wa Rabbu as-samawati wal ard yuhyi wa yumit. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Pada saat itu raja tercengang luar biasa. Ternyata seorang pemuda ini tidak sendirian, bergabunglah kawan-kawannya. Nama-namanya memang nama-nama Romawi semua. Ada Martinus, Solidanus, kemudian ada Talmiha ya. Raja lainnya ada 97 dan Antonius Ar-Ra'i. Kemudian mereka ini dipenjarakan. Nah, ketika dipenjara pun mereka tetap mempertahankan keimanannya. Sehingga ketika salah seorang dari penjaga penjara ini beriman, akhirnya mereka pun disuruh untuk melarikan diri. Akhirnya mereka melarikan diri dan masuklah mereka ke dalam gua. Disitulah mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi amrina wa hayyi lana. Mana doanya? Min amrina rasyada. Ini doa-doa mereka. Rabbana hab lana ya Allah anugerahkan kepada kami min ladunka dari sisi rahmat dan rahmat-rahmatmu. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan siapkanlah, kuatkanlah kami atau langkah-langkah kami atau urusan-urusan kami ini, sehingga betul-betul kami mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka, kekuatan iman, dan akhirnya mereka pun tertidur, tetapi tidurnya selama 309 tahun, sangat luar biasa. Nah, pada saat itu keadaan menuntut mereka untuk melakukan uzlah karena sudah tidak bisa lagi dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kekuatan iman rahimani wa rahimahullah, kita akan bacakan hadis yang pertama dari bab ini. Wa an Abi Sa'id wa an Sa'ad bin Abi Waqqas wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari sahabat Nabi yang mendapatkan berita bahwa dia nanti masuk surga. Al-Mubasysyirina bil Jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi panglima perang pada saat perang Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab. Jadi dia memimpin pasukan yang pada saat itu melawan tentara Persia yang jumlahnya sangat luar biasa banyaknya gitu ya, ratusan ribu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menaklukkan kota Persia itu pada saat itu. Sehingga mulai saat itu Persia ini menjadi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Rawahu Muslim. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang bertakwa, kemudian al-ghaniyya al-khafiyya. Di sini terjemahkan bahwa yang kaya hati, artinya dia tidak pernah mengharapkan apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khafi, khafi di sini selalu amalan-amalannya tidak diingin diketahui oleh orang lain. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah pemuda yang menangis di kesunyian karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menangis. Salat di malam hari, salat tahajud, dia menangis. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba Allah yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah yang at-taqi. At-taqi di sini alladzi yattaqillah azza wa jalla. Itu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah azza wa jalla, fayaqumu bi awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya, wa yajtanibu nawahihi, kemudian menjauhi segala bentuk larangannya, yaqumu bi awamirihi min fi'li sholati wa adaiha fi jama'atin. Dia selalu melaksanakan perintahnya, di antaranya adalah melaksanakan sholat dan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Yaqumu bi awamirihi min ada'i zakat, demikian juga dia selalu menunaikan zakatnya, wa i'ta'iha wa mustahiqiha, dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yasumu Ramadan, kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Yahujul bait, kemudian dia melaksanakan ibadah haji jika mampu. Yabirru walidayhi, dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yasilu arhamahu, dan selalu menyambung silaturahim. Yuhsinu ila jiranihi, selalu berbuat baik kepada tetangganya. Yuhsinu ila yatama, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak yatim. Ila ghairi dzalika min anwa'it taqi wal birri wa abwabil khair. Demikian juga yang lain-lain yang semuanya itu adalah kebaikan-kebaikan. Nah, ini adalah orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata juga nanti orang yang digiring ke dalam surga adalah mereka-mereka yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Perhatikanlah bahwa nanti pada kiamat Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Yang bertakwa kepada Tuhannya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kemudian al-khafi, yang tersembunyi, maksudnya di sini adalah huwa alladzi la yadhharu bi nafsihi. Dia nafsahu, dia tidak ingin kalau orang lain memperhatikannya, memperhatikan amalan-amalnya. Wala yahtamu an yadhhara indan nas. Dia tidak menginginkan bahwa dia itu selalu muncul di hadapan manusia. Maksudnya selalu ingin dipuji apa-apa yang dilakukannya. Au yusharu ilaihi bil banan, atau mungkin ada orang-orang yang memujinya kemudian dia menjadi bangga dia. Au yatahaddatsu an-nas anhu, atau orang selalu membicarakannya kemudian dia menyukai hal itu. Tajiduhu min baitihi ila al-masjid. Tajiduhu min baitihi ila al-masjid. Jadi orang yang maksudnya tersembunyi adalah dia hanya yang dia ketahui adalah antara rumahnya dengan masjidnya. Wa min masjidihi ila baitihi wa min baitihi ila aqarihi wa ikhwanihi yukhfi nafsahu. Ketika dia pergi ke masjid, kemudian dia pergi ke tetangganya, kepada teman-temannya, tidak ada satupun yang mengetahui. Dia lakukan itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya dia tidak ingin kalau orang lain melihatnya, kemudian orang lain itu memujinya, memuji perbuatan-perbuatannya. Jadi kepada mana warahmatullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Jadi dapat disimpulkan yang pertama bahwa kalau seseorang yang menemukan di dalam masyarakat kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar sehingga dia tidak mampu merubahnya karena kelemahan imannya, maka dia boleh untuk melakukan uzlah atau melihat keadaan sudah sangat tidak kondusif lagi, maka dia boleh pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua,
wajib kita ini melarikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menuju kepada ketaatan. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya dan orang-orang yang selalu merasa cukup dan tidak memerlukan orang lain atau memerlukan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan-amalan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi mungkin ini yang saya sampaikan, barangkali ada yang ingin menambahi atau mungkin ada yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Silakan maju, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak pakai hadis karena terpanjang, tidak kuat. Ada saya bawa, tapi terkuat, panjang sekali. Tapi saya ambil intinya saja. Kalau saya ambil dari atas 9 baris, alasannya ini. Jadi saya pendekkan di sini saja karena banyak yang mau ingin bertanya. Maka waktu nanti dia bilang ikut tok, enggak dikasih kipasan, enggak enak jadinya ini. Ya. Silakan. Pertanyaannya, apakah al-hadis itu dinyatakan wahyu? Dan apakah dimaksud dengan hadis qudsi? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis itu juga termasuk wahyu gitu ya? Baik, jawabannya ada pada surah Al-Jumu'ah yang ayat ke 1 dan ke-2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul afwan. Kemudian lupa ayatnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus al-azizil hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pada ayat yang kedua ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, minhum, dari orang mereka, yatlu alaihim, yang membacakan kepadanya ayati, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka al-kitab dari Al-Quran dan hikmah al-hadis. Itu hadis, maksudnya dari hikmah itu adalah hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu, jadi karena sebelumnya mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi kalau kata hikmah disebutkan di dalam Al-Quran, ada kitab dan hikmah, maksudnya kitab itu Al-Quran dan hikmah itu adalah hadis, sunnah. Kalau kata-kata hikmah disebutkan sendiri saja, yu'til hikmata man yasha, tidak Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maksudnya di sini adalah qaulun balighun dzu ma'anin 'amiqatin wa katsirah. Jadi maksudkan dengan hikmah di situ adalah perkataan yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan makna yang sangat banyak. Contoh misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek sekali gitu ya, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Beliau bersabda ketika ditanya oleh sahabat, apakah boleh saya berwudu dengan air laut? Rasulullah memberikan jawabannya Rasulullah tidak mengatakan iya, tapi beliau mengatakan al-hillu maitatuhu wat-tahuru ma'uhu. Bangkainya halal dimakan, airnya suci dipergunakan untuk airnya juga suci dipergunakan untuk berwudu. Jadi dari hadis ini itu
panjang sekali pembahasannya. Jadi intinya bahwa hikmah kalau disebutkan sendirian maknanya adalah seorang yang memiliki hikmah, perkataannya singkat tapi memiliki makna yang banyak. Tetapi kalau hikmah disebutkan dengan hadis, dengan Alkitab, maka yang dimaksudkan adalah hadis. Yang pertama. Yang kedua, di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, akan tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi artinya di sini adalah wahyu wahyani. Wahyu itu ada dua. Wahyun yutla wa wahyun la yutla. Jadi wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran ini, yang membaca Al-Quran dan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah wahyun la yutla. Jadi wahyu yang tidak dibacakan. Maksudnya ketika kita membaca hadis tidak mendapatkan pahala sebagaimana baca Al-Quran. Nah, ini jawaban yang pertama. Yang kedua tentang hadis kursi. Hadis kursi ini adalah itu maknanya dari dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini, hadis kursi itu adalah itu berkenaan dengan masalah-masalah keimanan. Inni haramtu zulma ala nafsi. Rasulullah biasa mengatakan, qala Rasulullah, qala Allah taala. Ini membedakan antara Al-Quran dengan hadis kursi. Rasulullah kan qala Rasulullah qala Allah taala au anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi al-Rabi, yang diriwayatkan dari Tuhannya. Dalam hadis itu mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Aku ini mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri, fala tazalamu. Janganlah kalian saling menzalimi diri kalian. Dan nanti bisa dibaca, ada buku bagus judulnya adalah Ahaditsul Kursi Arba'ina Ahaditsul Kursiyah. Jadi ada sekitar 40 hadis kursi yang sahih yang dalam kitab itu sudah dipilih mana yang sahih mana yang tidak sahih. Jadi ada hadis yang khusus yang sahih itu 40 hadis kursi yang ditulis oleh Dr. Taqiyuddin ya. Dr. Taqiyuddin, nanti bisa dicari di toko buku. Bisa dipahami Mbak ya? Bisa dipahami? Dan bedanya antara hadis dengan Al-Quran, Al-Quran dibaca mendapatkan pahala, bacanya dapat pahala. Kalau hadis tidak. Hadis itu tujuannya dan pengamalan itu baru mendapatkan pahala. Al-Quran dipergunakan untuk sholat, sedangkan hadis tidak. Hadis kursi pun tidak dipakai untuk sholat. Ini yang membedakan. Al-Quran periwayatannya secara mutawatir, jadi tidak diragukan lagi, banyak sekali yang meriwayatkan. Sedangkan hadis-hadis ini ada yang hadis yang sahih, hadis kursi pun ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, bahkan ada yang maudhu. Berarti lemah, ada yang maudhu itu palsu. Ramadan sering kita dengarkan khotib-khotib, ada yang mengatakan bulan Ramadan itu 10 awal merupakan rahmat, yang kedua adalah merupakan 10 kedua merupakan maghfirah, 10 ketiga merupakan itqul minan nar. Ini hadisnya dhaif ini. Ini khotib ini nggak pernah membaca gitu ya. Selalu kita dengarkan di mimbar ini, kita sudah sampaikan juga. Dan juga kita akan mendengarkan hadis-hadis yang baik juga. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Ini hadisnya baik, lemah hadisnya. Tanpa membawakan hadis itu pun kita sudah puasa dalam kita merasakan sendiri bagaimana sehat itu ya. Justru hadis yang sehat adalah safiru tasihu. Bepergianlah kamu supaya kamu sehat. Kalau orang yang sering pergi itu sehat dia tuh, bergerak terus ya. Itu adalah yang baik. Baik, nanti bisa dibaca-baca lagi, dan untuk mungkin lebih lengkap saya ada kajian Rabu pagi di Sam FM, itu khusus membahas tentang ulumul Quran. Kemarin kita membahas tentang apa bedanya hadis kursi dengan Al-Quran. Jadi kita sudah jelaskan panjang lebar. Baik. Silakan. Iya, orang Islam, tapi kelakuannya melebihi
orang kafir itu ya, jahat luar biasa. Kemudian ketika meninggal nggak ada yang mau merawat mayatnya dia. Nah, bagaimana hukumnya dia? Kemudian dia cari orang lain untuk merawatnya. Ya, jadi penyelenggaraan jenazah ini termasuk salah satu dari hukum Islam, itu fardu kifayah. Fardu kifayah di sini misalnya di dalam sebuah desa ini ada yang meninggal, kemudian satu orang yang menyelenggarakan jenazahnya, artinya menyolati, memandikan, menyolati, mengkafani, satu orang saja ini, insya Allah semuanya satu desa itu sudah sudah terpenuhi lah gitu, kewajibannya dia. Tetapi kalau tidak ada satu orang pun, maka semua satu desa itu dosa nanti. Jadi satu desa itu dosa semua dia. Bagaimanapun jahatnya orang, selama dia adalah dikenal adalah orang Islam ya, urusan dosanya urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusan kita dengan Allah, adalah kewajiban kita gitu. Kewajiban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyelenggarakan jenazahnya gitu. Jadi menyelenggarakan jenazah. Bagi yang tidak ingin menyelenggarakan, sudah, jangan bilang-bilang sama orang lain. Misalnya dia nggak serak untuk menyelenggarakannya, boleh, nggak apa-apa. Jadi Rasulullah pernah seperti itu, tidak menyelenggarakan, tapi Rasulullah tidak melarang yang lain untuk menyolati. Rasulullah tidak melarang orang lain untuk jangan disolati karena dia bingung, enggak. Itu adalah urusan kita. Kita mengetahui orangnya seperti itu. Kalau kita misalnya tidak serak untuk menyolati, sudah untuk kita saja gitu. Jangan sampai bilang sama orang lain dia begini, itu nggak boleh. Itu nggak boleh kita mengatakan bahwa syukuran begini, kenapa disolati, itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi itu yang disimpan untuk dirinya, betul-betul dijaga gitu ya. Nah, ada di dalam kajian fikih kontemporer disebutkan bahwa apabila kita menemukan mayat ada di wilayah kaum muslimin yang tidak diketahui identitasnya, maka diselenggarakan dengan cara Islam. Kalau kita menemukan mayat itu dan diketahui identitasnya non muslim, maka kita kembalikan kepada orang yang kepada non muslim dia. Nah, kalau ada mayat di wilayah orang-orang kafir, kalau ada identitasnya, maka mereka pun wajib untuk mengembalikan kepada orang Islam. Kalau seandainya ditemukan mayat di wilayah yang tidak dikenal, nah ternyata adalah dia juga mayatnya tidak dikenal, ini dibawa kemana ya? Maka yang berhak untuk melakukan perawatan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar sana. Nah, ada juga sebuah kejadian yang terjadi di zaman Imam Abu Hanifah, pernah kita terangkan lewat mimbar ini. Pada zaman Imam Abu Hanifah ini adalah ada yang mengatakan seorang tabi'in, imam yang pertama sebelum Imam Malik, Imam Syafi'i, sebelum Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum para ahli hadis, itu muncullah Imam Abu Hanifah, di mana dia tinggal di Irak, di Kufah. Di Kufah ketika itu adalah banyak orang-orang yang ahli ra'i, itu banyak orang yang suka berdebat ya. Muncullah pada satu kelompok-kelompok Khawarij. Khawarij ini ciri-cirinya adalah selalu mengecam apa? Orang yang tidak berhukum Allah, kafir, fasik, itu selalu didengung-dengungkan ayat-ayat ini. Pokoknya pemerintah yang tidak berhukum Islam itu adalah kafir, fasik, itu selalu didengung-dengungkan. Nah, di zaman Imam Abu Hanifah muncul kelompok itu. Kata Rasulullah, kalau muncul orang-orang seperti itu, Rasulullah bunuh dimanapun dia berada. Ini muncul kelompok Khawarij ini adalah pada saat pemerintahan Ali yang ketika itu sedang ada fitnah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika akan diadakan peristiwa tahkim, peristiwa penyelesaian secara baik-baik, mereka ini keluar, nggak mau dia. Ini disebut dengan kelompok Khawarij. Nah, di zaman Imam Abu Hanifah orang-orang ini ada itu. Orang-orang Khawarij menganggap bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar keluar dari Islam, nanti di akhir kekal di neraka dia. Nah, di zaman Imam Abu Hanifah ada dua mayat yang dibawa oleh orang-orang Khawarij ini. Ditanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ditanya begini, ya Imam, apakah dua mayat ini muslim apa kafir? Dua mayat ini, yang satunya mati setelah berzina, yang satunya lagi mati setelah minum minuman keras. Berzina haram, minum minuman keras juga haram. Kalau dijawab oleh Imam Abu Hanifah, dua orang ini kafir,
Keliru nanti, dibunuh Imam Abu Hanifah. Sementara dia orang Islam. Kalau dijawab dua orang ini adalah Muslim, dibunuh juga Imam Abu Hanifah. Karena mereka menganggap bahwa orang yang minum minuman keras kafir. Imam Abu Hanifah mengatakan begini, silakan Anda tendang dulu, pedang Anda disarungkan dulu. Sebelum saya menjawab, saya mau bertanya dulu. Imam Abu Hanifah bertanya, apakah dua orang yang mati ini, yang satunya berzina, yang satunya ini minum keras, dia seorang Nasrani? Tidak, mereka seorang Nasrani, tidak. Apakah kedua-duanya ini orang Yahudi? Mereka mengatakan tidak. Apakah kedua-duanya ini orang Majusi? Tidak. Terus mereka berdua ini siapa kan? Akhirnya mereka mengatakan, ya Islam. Ya sudah. Berarti Anda yang bertanya, Anda telah menjawab. Jadi Imam Abu Hanifah cerdas ya. Jadi yang bertanya, yang menjawab dia. Baik, kata orang-orang Khawarij ini, Anda bebas. Tapi masih ada satu lagi. Kalau Anda bisa menjawab ini, Anda selamat. Kalau tidak, pedang ini akan berbicara. Orang-orang Khawarij mengatakan, apakah orang ini disolati atau tidak? Imam Abu Hanifah bertanya lagi. Anda tadi sudah menjawab dia orang Islam. Apa kewajiban orang Islam terhadap orang Islam yang lain? Yang menyolati, sudah disolati. Satu lagi katanya. Apakah dua orang ini di surga atau di neraka? Kira-kira jawabannya gimana? Yang satunya mati berzina, yang satunya nanti mati minum minuman keras. Kalau dibilang di surga, Imam Abu Hanifah nggak tahu, ini masalah gaib. Dibilang neraka juga nggak tahu. Akhirnya beliau membacakan ayat yang mengatakan, saya akan menjawab pertanyaan Anda ini sebagaimana Nabi Isa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membacakan surah dalam ayat dalam surah Al-Maidah, sangat luar biasa. Di ayat yang paling terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Nah, Nabi Isa menjawab pertanyaan Allah setelah Allah mengatakan, apakah engkau dan ibumu menganjurkan orang-orang untuk menyembahmu dan ibumu? Kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Saya tidak mengatakan seperti itu, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, ani ibudullah rabbi wa rabbakum, untuk menyembah Allah dan menyembah Tuhanku dan Tuhan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu alaihim. Saya ini menjadi saksi selama aku masih berada di hadapan mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika engkau mewafatkan aku, engkaulah yang lebih mengetahui tentang itu. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya Allah, engkau adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian dia mengatakan, in tu'adzibhum ya Allah, wahai Tuhan, kalau engkau ingin mengazab mereka, yang mereka itu menyembah aku dan ibuku, fa innahum ibaduk, itulah yang hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ingin mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, Imam Abu Hanifah membacakan ayat ini sehingga orang-orang Khawarij itu kemudian mengatakan sami'na wa ata'na. Akhirnya orang-orang Khawarij ini kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan di wilayah di kaum muslimin, bagaimanapun jahatnya gitu ya, bagaimanapun jahatnya, maka tetap orang-orang di sana harus menyelenggarakan jenazahnya dengan cara Islam. Kalau tidak ada satupun yang menyelenggarakan jenazahnya atau merawat jenazahnya, maka akan berdosa semuanya. Tentang masalah dia tidak mau menyolatkan orang itu adalah urusan dia pribadi, jangan sampai nyuruh orang lain untuk berbuat seperti dia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW
mendiamkan orang yang munafik ketika itu dia Rasulullah tidak menyolatkan, tapi sahabat yang lain menyolatkan. Jadi sahabat sudah paham kalau Rasulullah tidak menyolatkan orang itu berarti orang itu ada sesuatu. Tetapi Rasulullah ketika itu tidak melarang sahabat-sahabat tadi untuk menyolatkan. Baik, bisa dipahami ya. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan. Waktunya sudah habis. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni imamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.